sudah interview ke Dokter Nurwansyah? Bilang karena kawan dokternya bisa datang ke studio jadi lebih lama itu. Sabtu siang. Bukan Jumat siang. Sebentar. Siang kan? Siang. Tahun yang lalu? 3 tahun ya. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu tahun berapa? 88? 88. Cek kan artinya? Berapa minggu terlambatnya? 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, kan itu dokter-dokter semua kan? Iya. Terus saya tanya sama Dokter Nurwansyah gitu. Kalau misalnya saya begini-begini, prognosis awalnya apa? Iya. Wah, periksa, udah periksa. Apa itu darah kan dan serangkaian pemeriksaan pertama kalinya itu Mas? USG. USG. Terus apa? Tahunya kalau ada kanker itu apa? Udah nggak bisa kawin. Terus pengobatannya apa? Operasi angkat. Operasi diangkat. Tapi saya sempat baca di tabel apa kan punya baby gitu kan setelah diangkat itu. Setelah Yang vonis orang. dokter masih Dokternya asli. atau Nunggu saya berani. Oh iya. Kan beda gini loh. Kan beda gini. Setiap orang sih tahu ya dia pasti kan gitu kan rasanya kan. Iya. Preparing Dua mentalnya. tahun lalu ya Mbak ngangkatnya. Setahun lalu atau 2 tahun lalu? 2 tahun. Di mana di rumah? Harapan kita. Di laser atau di dan selanjutnya? Sama hidup sehat aja. Ada apa? Hidup sehat dalam arti makanan yang itu diatur, dietnya atau penyakit? Bukan karena kankernya, tapi karena orang tuh sok pinter gitu ya, sehingga semua orang rasa menjadi dokter dan mendoktrinasi dia, dan hidupnya nggak santai. Sementara salah satu menstimulus keganasan sel kanker adalah panik, dia tenang atau apa? Tante Rima lewat kan? Iya. Tenang aja udah gitu. Terus anunya Mbak, makanan yang biasa mungkin sehat ya. Terus obat-obatan masih terus enggak juga ya. Terus pada saat memutuskan untuk menikah dengan Bang Pertanyaannya juga aneh sih, ya, kan, itu sih hak pribadi setiap orang mau kawin kan. Tidak ada maksudnya kecuali teman dokter yang ngaku-ngaku tidak punya anak itu kan orang awam gitu kan. Tapi dokter nggak mempermasalahkannya. Gini. Kalau orang sakit kanker ovarium, lebih baik kalau dia belum menikah, dia harus menikah. Karena apa? Sehingga ovariumnya itu kan beregulasi kan? Nah, jadi kalau misalnya orang kena kanker ovarium, kemudian dia bisa hamil, itu artinya sebuah indikasi dia sembuh. Oh iya. Beda kalau sama kanker kena memproduksi air susu kan? Nah, itu mempercepat penyebaran sel kanker. Jadi beda. Setiap jenis kanker treatmentnya beda. Ya. Syahnas ini. Ini pakai cewek dulu. Ya. Oke, itu nomor yang tadi. Ya. Itu kan nomor itu ya. Nomor itu ya, multi number. Ya. Multi number, jadi itu nomornya kedapat. Ya. Itu namanya nomor fax. Jadi nanti orang yang ngirim ke ibu, fax, itu harus pakai nomor itu. Kalau saya yang mengirim gimana? Kalau ibu kirim, ya itu langsung aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena orang Satelindonya bilang bahwa saya mesti masukin ke center numbernya. Masukin ke center number. Iya. SMS. SMS. Karena itu adalah suatu hal yang sama kalau saya mau masukin fax atau data. Ya kalau SMS itu pakai riset ini. Ada di sini. Oke. Iya itu. Jadi karena dapat pengalaman. Jadi dianggapnya wah emang masa menopause, nggak taunya emang itu salah satu indikasinya. Dan ketahuan udah stadium 4, udah stadium terminal kan, emang tinggal meninggal aja. Nggak ada kesenewenannya jadi yang membuat kita tahulah apa yang mesti dilakukan. Nggak ada pengalaman. Tapi nggak ada itu, mungkin ada kerabat atau teman itu yang menyarankan untuk pengobatan alternatif. Aku nggak percaya. Ya. Nggak percaya begini.
Gimana pun juga tindakan pertama mesti tindakan medis. Iya. Kalau selanjutnya treatmentnya mau tindakan alternatif boleh. Karena kalau misalnya nanti terlambat nyesel. Iya. Jadi nggak Beda jenis kanker kan banyak. Iya. Jenis kanker tuh banyak macam-macam. Ya. Jenisnya saya ternyata jenis yang sangat menyenangkan buat ditanganin. Iya, nggak lunak ya, nggak menyebar. Menyebar. Tapi setelah diangkat, Itu pinternya dokternya aja. Iya. Wah, kita harus dibakar kan supaya Laser ya. dibakar gitu ya, di laser Terus mati. supaya Tidak menyebar. bekas potongannya itu selnya tidak membuat ganas. Iya. Itu pinter-pinter dokternya. Terus sekarang udah Wah, senewan malah jadi mampus betulan gitu. Every human being has to be die, pasti mati, Iya. gitu kan? Cuma Cuma caranya caranya beda-beda. beda. Jadi nikmatin aja udah. Oke Mbak Sanas, mungkin bisa jadikan pengalaman ini bagi pemirsa juga, sebaiknya apa langkah-langkah apa yang ditempuh bagi pengidap kanker, khususnya kanker ovarium, sehingga bisa tenang seperti Mbak Sanas yang selama ini dialami. Satu, kalau buat apapun ya, penderita kanker apapun, yang paling penting adalah percaya sama diri sendiri bahwa kita mampu mengalahkan penyakit ini gitu loh. Kedua, kita percaya sama dokter yang menangani. Ketiga, baru percaya sama obat-obatannya. Karena walaupun dokternya canggih, obat-obatannya canggih, tapi kalau mentalnya si penderita tidak kuat, rasanya jalan untuk menuju kesembuhan juga akan menjadi lebih rumit gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih ininya, tenang aja gitu loh. Karena kalau misalnya tenang itu akan menyebabkan kita bisa menjadi kuat. Dan juga memilih dokter, dalam arti kata memilih dokter, kadang-kadang kan dokter suka menganggap mereka dewa, pasiennya adalah korban gitu ya. Kita mesti memilih dokter juga yang bisa jadi partnership yang baik. Karena kalau misalnya kita memilih dokter yang bisa jadi teman, bisa jadi partner, rasa kepercayaan satu sama lainnya kan tumbuh. Nah, itu yang paling menyenangkan. Ya, pada saat mengetahui kena kanker ovarium, ada saudara atau kerabat yang memvonis susah punya anak, tapi Mbak Sanas bisa membuktikan sebaliknya, itu bagaimana ceritanya? Kalau misalnya banyak orang yang mengatakan gitu bahwa kalau orang kena kanker ovarium itu akan susah punya anak, saya cuma percaya sama kekuasaan Tuhan ya, kembali lagi gitu loh. Orang sih boleh sepinter apa ngomong, sehebat apa memprediksi, tapi kalau Tuhan bilang jadi ya jadi aja gitu loh. Kemudian satu lagi yang membuat saya berpikir tenang apa? Karena dokternya selalu mengatakan tenang gitu loh. Dokternya selalu menenangkan saya. Pada saat saya tenang, otomatis otak saya tenang. Kalau otak saya tenang, semua hormon di badan saya akan tenang, nggak senewan, nggak panik, sehingga mekanisme bekerjanya tubuh kan juga santai kan. Kalau misalnya saya senewan, pasti akan, nggak usah orang kena kanker deh ya, tapi kalau orang senewan, capek kerja atau apa, dia juga tidak akan bisa hamil dengan baik. Dan apakah ini penyakit yang Mbak Sanas idap dan alhamdulillah sekarang sudah diangkat itu bisa dipahami, maksudnya khususnya dari suami Mbak Sanas dan juga keluarga yang lain? Paham gitu loh, karena gini, kalau dari pihak saya, ibu saya meninggal karena kanker, kemudian nenek saya juga baru-baru ini meninggal karena kanker ya, baru ketahuan. Dari pihak suami, ibu suami saya juga meninggal kanker dan neneknya juga meninggal kanker. Jadi keturunan perempuannya gitu ya, kromosom perempuannya ini semuanya kena CA, semuanya kena kanker. Jadi bukan suatu hal yang menakutkan gitu, bukan suatu hal yang aib, bukan suatu hal yang kita mesti jadi trauma. Malah kalau karena kita makin tahu, kita makin tenang dan tahu bagaimana menghadapi permasalahan ini. Dan kalau kita berteman sama orang yang tahu sekali tentang informasi kanker, itu akan menyenangkan. Karena apa? Dia memperlakukan kita bukan seperti barang pecah belah yang gampang retak gitu ya. Mereka memperlakukannya seperti orang normal, karena pada dasarnya orang sakit apapun pasti sebel kalau dikasihani atau apa, karena otomatis dia mentalnya akan lebih down. Kalau dia dianggap normal, dia makin kuat tuh biasanya. Pertanyaan terakhir mungkin Mbak Sanas, karena pengidap dan juga keluarga sempat mengidap itu, akan aktif mungkin di semacam relawan di sebuah yayasan yang kanker Indonesia itu.
Oh iya, kemarin saya juga beberapa kali gitu untuk seminar untuk urusan kanker. Yang pertama adalah untuk menyadarkan setiap wanita Indonesia sadar akan kesehatannya. Jadi mau sakit atau tidak sakit harus dengan sadar diri memeriksa soal kanker, karena kita melihat bahwa yang namanya wanita itu sangat complicated gitu loh, bentuk tubuhnya dan penyakit-penyakitnya juga akan lebih kompleks ya. Jadi apalagi yang namanya kanker, kalau misalnya perempuan sudah menikah wajib untuk melakukan pap smear secara berkala, dan itu perlu disosialisasikan. Terima kasih. Jadi nggak mas? Saya masih di LG. Di Quiz LG sama bareng si. Karena kan waktu ngambil teknik sipil, ngambil majornya environmental engineering, jadi teknik penyihatan. Jadi ketemu anu lagi, ketemu si Pra, terus apa Chandra. Tri Utami. Saya kan jarang pulang, kalau ada janji begini saya belum pulang. Biasanya kan pulang malam sama-sama. Siapa yang belum minum? Sudah. Karena Sini ya. exhibit. Tapi kalau periksa harapan kita, Udah cowok ceweknya? katanya si cowok. Cowok. Udah dengerin. Jantungnya? Ya ikut terapi itu. Saya India. India sama. Opa saya India. Ibu saya orang Jawa. Tapi Jawa, nggak percaya Surabaya. 7 bulanan cedak Siti gitu, Enggak, apa mecah kelap. Enggak. Itu sih orang kebanyakan duit, nggak bisa ngabisin duit. ngabisin. Terus Mendingan duitnya buat orang miskin, gue kasih makan nih. nggak ada. gitu kan. Dulu kan resepsinya juga biasa aja kan, nggak Iya. nggak terus. Makanya Tuhan, Iya. Tuhan uji itu ya. Ya, mana bisa Iya. lebih kan, kalau anak yatim itu kadang-kadang apa kue tatit aja belum Iya, pernah iya, ngerasain iya. gimana itu. Terus udah gitu yang dikasih makan orang-orang tua, teman.